Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka regresi tersebut dinamakan regresi linear sederhana. Sebaliknya, apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka disebut regresi linear berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran atau distribution free. Suci Tuawati 2009.23 mengemukakan kelebihan suatu statistik non-parametrik, yaitu 1. Perhitungan sederhana dan dapat dikerjakan dengan cepat karena menggunakan cacahan. 2. Datanya tidak harus merupakan data kuantitatif tetapi dapat berupa kualitatif. 3. Nilai peluang dari sebagian besar statistik non-parametrik diperoleh dalam bentuk yang lebih pasti, tidak peduli bentuk sebaran populasi dalam sebaran populasi yang merupakan induk dari sampel-sampelnya. Kekurangan statistik non-parametrik menurut Suciptowati: 1. Uji non-parametrik tidak memanfaatkan semua informasi yang tergantung dalam sampel. 2. Uji non-parametrik tidak dapat digunakan untuk menguji adanya interaksi seperti dalam model analisis ragam. 3. Metode non-parametrik tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan seperti dalam analisis ragam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji apa saja yang dipakai oleh uji non-parametrik. Yang pertama, kita ada uji asumsi, yaitu teknik statistik parametrik menghendaki data yang diperoleh yang merupakan hasil pengambilan data secara random atau acak. Yang kedua ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data yang didapatkan mengikuti atau mendekati hukum sebaran normal baku dari Gauss. Distribusi data yang normal jika digambarkan dengan grafik poligon akan menyerupai bentuk bel, lonceng, atau gentang. Ketiga ada uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dia ini bersifat linear atau garis lurus. Jika tidak linear atau tetap dianalisis dengan teknik statistik parametrik, maka korelasi yang didapatkan bisa sangat rendah. Meskipun sebenarnya korelasinya bisa tinggi kalau teknik statistik parametriknya diganti dengan statistik non-parametrik. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui variansi antara kelompok yang diuji berbeda atau tidak. Variansinya homogen atau heterogen. Data yang diharapkan juga homogen. Uji multikonlinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen pada model regresi. Korelasi antara variabel independen sebaiknya kecil. Korelasi antara 0,8 sampai 0,5, makin kecil korelasi antara 0,8 makin baik untuk model regresi yang dipergunakan. Deteksi adanya multikonlinearitas. Nilai R pangkat 2 sangat tinggi, tetapi secara sendiri-sendiri regresi antara variabel independen dengan dependen tidak signifikan. Di autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T sebelumnya.
Pada model regresi linier yang dipergunakan, jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.